Orang Indonesia banget, suka kepo. Tapi lagi apa? Ini lagi mapping buat zakat. Kita kan insya Allah ada penyaluran zakat. Jadi kadang para pengusaha ini suka dibarengin di Ramadan. Di THR, zakat, terus termasuk nanti zakat fitrah. Kenapa culture-nya gitu aja gitu? Biar sekali. Memang culture-nya orang lagi banyak duit kali ya Ramadan ya. Ramadan. Jadi closingan itu di Ramadan, terus kayak pengusaha-pengusaha closing itu di Ramadan, sehingga last year-nya teh suka di Ramadan gitu. Kalau penguasa gimana Ustaz penguasa? Ada zakat basnas kalau Ini zakat fitrah, zakat mal, zakat. Iya kalau bulan Ramadan Identiknya? khususnya adalah zakat fitrah. Sebenarnya bukan zakat fitrah bahasanya, zakat fitri. Fitri. Jadi kan idulnya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah kan? Iya, kembali ke fitri. Nah fitri itu artinya makan, bukan suci. Oke, jadi zakat ini makanya kenapa bentuknya berat? Yes, karena zakat fitri itu zakat makanan. Untuk makan-makan gitu. Jadi ada pergeseran bahasa gitu bro. Sebenarnya nama aslinya adalah zakatul fitr. Jadi zakat fitri buat makan, bukan fitroh atau suci artinya. Gitu. Berarti ini cinta fitri beda lagi. Beda, datang ke Wisnu. Oh, manggil. Baru mau manggil. Terus Oke, Ustaz. zakat fitri ini dibayar dengan makan. Ya atau zakat fitrah lah Iya. kita bahasakan karena sudah umumnya zakat fitrah, kita bahasakan zakat fitrah. Nah, dibayarnya dengan makanan. Nah, banyak pengusaha yang sekarang udahlah nggak mau ribet misalnya. Ustaz, ending dari haulnya adalah bulan Ramadan. Jadi dia bayar zakat mal, zakat fitrah sekalian. Makanya ini lagi mapping karena banyak banget. Masya Allah. Anda lagi bantuin? Iya, anak bantuin distribusi. Saya belum wajib zakat sih ya. Kalau zakat fitrah insya Allah, kalau zakat mal anak belum. Tapi ini main mapping buat penyalurannya kemana aja. Jadi sebagian teman-teman nitip ke anak untuk dibagikan zakatnya dan ya alhamdulillah manfaatnya lebih. Biasanya ini Ustaz pakai event yang Red Beat. Ya, Red Beat Benefit. Jadi anak Red Beat Benefit itu ke kampung-kampung, ke pedalaman, pakai motor, belusukan pakai motor. Ya, tapi belusukan bukan buat nyalon, bukan. Ya buat mendistribusikan. Iya gitu. Kadang-kadang ada yang fitnah. Ini bapaknya mau nyalon ya. Fitnah mah di mana-mana. Ya, Bikin gitu. aja. Dan lain sebagainya lah. Intinya zakat fitrah ini di bulan Ramadan khusus. Tapi kalau zakat mal mah bebas sebenarnya di bulan apa aja. Cuman dia harus sesuai dengan nisab, harus haul perputaran 1 tahun. Nisab itu apa sih? Nisab itu takaran minimalnya 20 dinar. Setara dengan 80 gram emas. 80 gram emas di tahun tersebut. Di tahun tersebut. Jadi Anda bisa tiba-tiba anak kurangin hartanya ya sebelum batas. Nah, itu ngakalin syariat namanya Us. Misalnya di end of the years misalnya daripada orang bayar zakat mending beli mobil. Jadi duitnya ngurangan. Nah, itu juga kalau nggak tahu ya. Kalau nggak tahu. Iya sih. Dan lagian cuma 2,5%. Iya, Bro, pelit banget sih. 2,5%. Sayang, Bro. 2,5%. Misal nih, kamu coba Ustaz kita hitung Ustaz tadi. Misalnya nih 100 juta nih, minimal lah punya. Berarti misalnya duit kita 100 juta misalnya. 2,5%-nya berapa sih? 2,5 juta. Iya benar ya. Sisanya berapa? 97,5 juta masih banyak. Memang ini setan memang pas banget Iya, ya pasti 2,5 juta lumayan cina buat ganti. Karena itu teka rasa. Ya orang dengan willingly mengeluarkan tax rate 11%, 15%, 10%. Agama cuma minta 2,5%, itu pun per tahun. Bukan sekali makan, bukan sekali ini. Dan itu tuh ada batasannya juga Ustaz ya. Jadi itu ada batasannya, nggak semua orang bisa bayar. Nah, zakat fitri ini kadang-kadang kita tahu, tapi nggak tahu ketentuannya. Betul Ustaz, kita bahas itu Ustaz. Nah, zakat fitri ini bro, siapa yang mampu untuk bayar zakat fitrah ini? Orang yang di hari tersebut bisa makan, keluarganya bisa makan, dan dia bisa menanggung untuk membayar keluarganya bayar zakat. Contoh, Ren, berapa orang di rumah? 2. Ayah nggak termasuk ya? Iya, ayah kalau mau dibayar sama kamu nggak apa-apa. Ayah mau apa aja? Misalnya ayah sama kamu jadi 3 orang. 3 orang nih, kamu di hari itu dengan istri dengan ayah itu bisa makan kan? Bisa. Nah, kamu mampu nggak untuk membayarkan misalkan 2,5 kali 3 7,5 kilo? Kamu mampu nggak membayarkan 7,5 kilo? Mampu. Ya itu berarti wajib. Oke. Daus. Sebatas itu aja. 4 orang kan sekarang? Iya, Daus, istri, Aisyah, baby. Iya betul. Sanum. 4 orang nih, Sanum. Berarti 10 kilo. Betul. Kalau hitungannya basnas ya. Basnas itu 2,5 kilo. Berarti kalau Daus di hari itu bisa makan, keluarga bisa makan, kemudian mampu untuk membelikan beras 10 kilo untuk orang lain, berarti itu wajib.
Gitu. Boleh beras, boleh uang. Nah, permasalahan boleh beras, boleh uang. Uang boleh. Tapi dengan syarat bahwa ketika kita membayarkan zakat fitrah dengan uang, kan zakat fitrah itu zakat makan, bukan zakat mal. Kalau zakat mal kan duit. Kalau zakat fitrah makanan atau beras, bahan makanan. Nah, kalau uang ini diberikan kepada masjid atau kepada lembaga penerima zakat dengan akad tolong diberikan bahan makanan. Oke. Atau kalau misalnya kita mau langsung memberikan kepada kayak Ana nih, distributor. Orang yang Gembong, Sekarang itu Ustaz. Gembong. Ada distributor. pendistribusi zakat misalnya. Ya Ana langsung dan harus melihat keadaan orang yang menerimanya, dan itu lebih baik. Betul, Ustaz. Jangan ntar tadi dibayar yuk, terus langsung kayak wah enak nih, Nah, uang zakat. Pakai salaman dulu. Nggak perlu. Jadi emang lebih baiknya sih emang langsung bentuknya Beras. Jadi biar Karena Afdolnya. Iya, karena bukan zakat mal. Kalau yang ngajak salaman buat akad mending menolak atau Nggak perlu. Maksudnya langsung bertakwalah. nggak perlu dong. Oh, jangan. Gimana tuh? Iya, jadi Gini, serah terimanya secara bahasa biasa. Oh, nggak perlu, udah nggak perlu. Iya, Biar misalnya Allah saya mensaksikan. misalnya saya titip ya zakat di sini untuk didistribusikan. Silakan Anda distribusikan kemana saja. Itu juga sudah termasuk akad. Soalnya biasanya sok cari kela. Nami, Ya, jadi itu mah ada masalah. Nggak usah. Iya. Ente juga nggak ngerti kan baca apa? Nggak tahu. Iya lagi. Iya. Iya lagi. Jadi Saya terima ya. nah kan itu kan ada beberapa ulama harus berakad ketika memberikan. Nah, akad dengan bahasa sendiri juga boleh. Jadi Ana pernah belajar dalam kitab Imam Ahmad gitu tentang akad zakat ini sesuai dengan apa yang dipahami. Oke. Misalnya saya titip ya beras 10 kilo untuk didistribusikan oleh masjid ini. Ya. Udah gitu aja, saya terima udah selesai. Iya. Tanpa harus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala panjang lila teuing. Ngantri. Kaburu buka, Kabur. Sama kayak nikah ya, saya terima itu udah sah ya. Ya udah gitu aja. Bla bla bla. Nah, jadi sesuai dengan ada. Anda memperhatikan. Misalnya antum gini, antum ngasih sama nenek-nenek langsung orang miskin misalnya, jompo misalnya. Jangan dah kayak Ya kakek-kakek misalnya. Terus tiba-tiba kakek pegang tangan saya. Kan tidak etis. Oh enggak, petugas zakat. Pegang tangan saya. Terima ya. Iya, logiknya Ini, gitu. dan kita nggak perlu ngomong ini uang zakat tolong diterima. Nggak usah, udah kita ngasih aja. Yang tahu zakat itu sedekah itu kan Allah. Betul. Oh iya benar juga ya Mas. Biar apa juga, apalagi kontennya Ustaz ya. Nggak perlu di konten. Ya, Ana juga konten tapi motorannya aja. Iya. Ketika distribusinya saya nggak konten. Nggak usah ya, Ustaz ya. Kasihan. Kasihan. Iya, Sudah iya. miskin dikontenin lagi. Buat nyari duit Kita harus yang menjaga konten juga lagi. ya. Enggak sih. Makanya bijaklah dengan hal yang seperti itu, bahaya. Iya. Kayak apalagi ketika misalnya nih ke guru ngaji. Wah, itu kan guru tuh harus dijaga Muliakan. proudnya, Iya, Bro. iya, Harus iya. dimuliakan. Iya. Udah Marwahnya, Ustaz, ya? ilmunya diambil, di syuting, dilecehkan bahwa Anda miskin berarti. Ya ini saya hari ini akan memberikan kepada Ustadz ini bingkisan dan uang zakat. Terhina sekali Ustadz ini. Waktu menunaikan Ustaz. Hmm. Menunaikan. Kan ada yang dinanti-nanti setelah sholat Idul Fitri. Oh, kalau sosok itu nggak sah. Baiknya Sedekah aja. biasa. Nah, tapi kita sih yang penyumbangnya. Gentong. Berarti Jadi jangan ke tempat itu tuh. Kan kita best tahu. time-nya itu adalah ini makanya anak kasih tahu. Best time-nya itu adalah ba'da subuh sampai sebelum Id. Itu the best time. Nah, beberapa ulama memperbolehkan dibagikan H-1 kalau jangkauan distribusinya lebih besar. Bisa terlalu mepet tuh satu waktunya ya. Ya, makanya kalau anak pribadi anak nggak menerima zakat fitrah. Oke. Riuh, Bro. Bener. Riuh. Cuma berapa menit itu ya range waktunya, berapa Iya. jam doang ya? Jadi zakat fitrah itu ada waktunya dari ba'da subuh sampai sebelum Id. Kalau setelah Id dibagikan, maka ini termasuk sedekah biasa. Aduh. Oh, jadi Lebih baik H-1, Ya, lebih aman Ustaz ya. lebih aman. berarti itu menjadi tanggung jawab Pendistributor. distributor. Orang-orang yang menitipkannya mah udah Yang udah penting lepas. orang-orang yang menitipkan itu dilakukan sebelum sholat Id. Udah lepas tuh. Ya, udah tanggung lepas, jawabnya, udah lepas. Berarti kesalahan itu ada di bahaya juga sih. Iya, bukan kesalahan kurang Keliruan. tepat lah ya, kurang Ketidaktepatan. tepat. Iya, ketidaktepatan waktu. Karena tetap bisa jadi pahala, ya. Atau mungkin alibinya seperti ini.
Jadi ya ini kenapa kalau dulu kan kalau di zaman Nabi kan bagiin masing-masing ya sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya, Nah, kalau direct sekarang kan ada lembaganya. Nah, Kalau lembaga modern. ini berhujah bahwa ya kami bukan pembayar zakat tapi kami pendistribusian. Tapi kalau balik lagi ke secara fikih, tujuan zakat fitrah itu adalah distribusi itu. Ntar dulu. Jadi kalau melihat ranah fikihnya, kita kan fikihnya luas nih. Mungkin mereka nanti saya jelasin satu persatu. Nah, idealnya adalah kenapa zakat fitrah dibagikan sebelum sholat Idul Fitri? Biar after Idul Fitri orang-orang pada makan, orang miskin juga makan, ngerti nggak sih? At least di hari itu At least di hari itu ketika orang berbuka dia juga berbuka. ikut Gitu. bahagia bersama-sama. Nah, kalau dibagiinnya siang, sore, 2 hari setelahnya, Vibes-nya nggak beda. Ya? lapar kene berarti Ya. gitu. Jadi ini ada rangkaian dalam ibadah zakat fitrah ini seperti itu. Kenapa harus ba'da subuh biar orang bisa sempat masak? Atau kenapa H-1 biar orang bisa tetap makan, bikin nasi, bikin kupat gitu dan seterusnya. Wah. Itu bro. Yang Jadi- online gimana Ustaz? Hah? Ih, sekarang mah udah mau bayar. Canggih, online. Ustaz. Oh, bayar zakat online. Iya, betul. Ya bisa aja. Oh, sah-sah juga. Sah-sah aja dengan nominal yang ditentukan kan? Iya, dengan Dengan convertnya. nominal, iya Konversi. konversinya benar gitu. Cuman ya tetap distribusinya harus sesuai. Afdolnya tuh di tempat terdekat dengan tempat tinggal atau tempat yang terpercaya. Oh, kayaknya anak punya teman Ustadz di Bogor, nanti titipin ke Bogor. Nah, antum selama ini gimana Pak Yale? Di masjid dekat rumah. Kalau itu Dekat dekat rumah. Benar. Nah, memang lebih baik itu. Justru lebih baik itu yang dekat rumah dan kita tahu orang miskinnya yang mana. Karena kan zakat fitrah itu Oh, iya benar. si targetnya adalah orang miskin. Lebih baik kita mendistribusikannya secara langsung, lebih baik. Sendiri aja. Kalau kita mampu distribusikan sendiri. Oh gitu. Bapak pahalanya? Ana sampai sekarang gitu Sendiri? sendiri. Masya Dia nggak nitipin ke lembaga, tetapi dia distribusi sendiri karena dia tahu dia udah mapping mana aja yang di kampung nih, mana aja yang kasih gitu. Dan itu lebih kerasa daripada sekarang kadang-kadang dikumpulin nih orang-orang penerima zakat, anu pakai Nmax, anu pakai Vario 160. Tapi menerima zakat kan nggak lucu gitu. Tidak sesuai target itu. Nggak sesuai target. Data, perihal data. Si data. Ini Masya Allah, Ustaz, Ana juga kaget Ustaz, pas tahu potensi ini Ustaz. Jadi potensial zakat nasional kita itu Ustaz 327 triliun Ustaz per tahun. Zakat mal dekat semua berarti Ya, semuanya Ustaz. Jadi maksudnya potensi pemanfaatan hasilnya itu Ustaz. Kalau Yang terkumpulnya itu baru ini Ustaz 30 triliun. Iya, 9%. 9% itu 30 triliun. Dari potensi orang membayar zakat kan? Iya, betul. Ya ini kadang-kadang gini lah, jangan menyepelekan syariat. Ya buat teman-teman yang sudah mampu bayar zakat atau orang pembayar zakat hartanya sesuai, jangan pura-pura enggak, Iya. pura-pura Miskin. tutup mata gitu loh. Pura-pura miskin. Anak tuh karena anak kayaknya belum bisa dia bayar zakat. Come on bro. Ya, kalau kamu bisa tepat bayar pajak, kenapa tidak tepat bayar zakat? Justru hubungan zakat ini rukun Islam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Berat. Ya kalau pajak aja ente bisa, Betul. ini zakat hubungan sama Allah. Dan zakat tuh benar-benar langsung menuju ke orang miskinnya langsung. Ya Anda juga bukan orang pemerintahan ya silakan aja kalau mau bayar pajak, kalau Anda wajib pajak ya bayar pajak gitu. Tapi zakat ini benar-benar akan berdampak kepada kaum muslimin. Bahkan di masanya Umar bin Khattab ada orang miskin di hari itu langsung kaya deh. Dengan zakat Langsung kehidupannya. langsung hidupnya berubah. Jadi Umar bin Khattab tuh ngumpulin zakat, kemudian dipanggil orang miskin, kemudian dicukupin tuh. Tahun depan kamu nggak boleh nerima lagi. Jadi dikayakan. Sampai dikayakan, dicukupin sampai dia nggak bisa nerima lagi. Yes. Tahun depan. Berarti si penyaluran zakat ini juga butuh tepat Ustaz. Butuh tepat. Jangan sebar masih tetap harusnya Iya. fokus. Fokus aja. Makanya Ngebikin growth mindset saya. iya, makanya kenapa harus ada mind mapping buat teman-teman juga orang yang distribusi, jangan asal saya kan juga berhak di sini. Kan ada kebanyakan ngambil tuh. si ngerasa paling berhak terus. Iya. Karena pernah baca di YouTube negara tetangga kita itu kalau si person bayar zakat dia tidak ditagih pajak.
Ya kalau di kita belum Keren. sih. Ya maksudnya di negara tetangga tuh. Iya, Tapi iya. kalau dia belum Tetangga punya mana pajak, nih? tetangga deket sih. Ya, kok nggak bisa referensi? Iya, Wah. belum sekali us. Ya Maksudnya- kita doain aja. Iya. Padahal lebih kecil negaranya, terus majority Islamnya lebih banyak kita si penduduknya, tapi mereka untuk implementasi part itu Iya. keren gitu, masya Allah. Ya kita belum sih, belum ke sana. Ya intinya ini kan kesadaran pribadi ya. Ini kan syariat itu kesadaran pribadi. Makanya kalau misalnya data ini tidak valid atau misalnya misdata, kemudian di lapangan ternyata orang-orang kaya ini membayar bahkan lebih dari 9%, ya itu lebih bagus. Iya. Cuman kan ternyata kalau anak pribadi melihatnya nih, ini cuman anak tuh ada daerah mapping anak tuh hanya berjarak 18 kilo dari kota Bandung. Dan keadaannya sangat timpang, Bro. Iya. Maksudnya timpang. Beda banget. Timpang. Di sini udah gedung begini, Oh, di sana masih nggak ada rumah. di sana pakai bilik, Bro. Berapa? Masya Allah. Terus masih hidupnya masih pakai di goa, tau gak kamu? Beralaskan pasir tanah. Masih ya begitulah. Masih ada deket-deket. Ada. Makanya kadang-kadang miris banget ya. Kalau distribusinya tepat, Semua insya Allah kayaknya udah sih nggak ada ya, kayak hidupnya. bukan nggak ada sih, kayaknya mereka lebih layak sih hidup. harusnya lebih sejahtera. Oh iya betul. Iya, maksudnya jadi dari kemiskinan jadi sejahtera gitu. Maksudnya dalam sejahtera dalam arti minimal dia buat hidup tuh ada gitu loh. Betul. Anak kadang-kadang ngelihatnya juga, kalaulah gitulah ya. Ya anak juga nggak tahu sih ya kalau misalnya beneran ada 30 triliun sih. Ya Oke. cuman memang kan kita regionnya terlalu besar. Iya. Kita Makanya anak pribadi ya sedikit besarnya membantu pendistribusian supaya terukur. Dalam arti ini wilayah yang saya pegang nih setiap tahunnya naik nggak? Kan Anda punya data nih satu tahun ini tahun ketiga dari 2024, 2025, 2026. Ya fluktuasi, cuman daerah yang kita bantu ini harus ada perkembangan. Iya, betul. Harus ada perkembangan. Betul. Dan kita akhirnya dengan wadah ini saya pengennya ya kita ngajak teman-teman pengusaha juga ya biar Yes. sama-sama bareng satu. Ya, kalau nggak nitip juga nggak ada masalah. Cuman tolonglah di wilayah kamu tuh jangan merem gitu. Iya, iya. Coba sadar ya, buka, peduli ya. peduli, bantu mereka. Ya kadang-kadang orang miskin itu kadang-kadang ada yang nggak tahu diri. Cuman ya itulah kita benahi finansialnya, kita benahi mentalnya juga. Betul. Mereka mungkin bergelut dengan lapar, Ustaz. Jadi nggak tahu diri. Eta dan oge. takut. Nah makanya kenapa misi anak ini selain berbagi dan dakwah. Ya. Jadi ya, perbaiki rohani, perbaiki mental, perbaiki finansial. Masya Allah. Apa nama program Ustaz? Right with benefit. Oke. Alright, we benefit. Nanti kita meluncur tuh Ya. Bandung, Go. Garut, Tasik, insya Allah. Insya Allah. Nanti ya kita coba Ustaz. Ya. Jazakallah ya Ustaz. Jazakallah khairan, bro.